Keunggulan pala sambung atau pala yang diproduksi dengan vegetatif atau grafting adalah pertama, kita sudah bisa memastikan jenis bibit yang dihasilkan. Pala yang diproduksi dengan grafting itu akan lebih cepat berbuah. Biasanya umur 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah mulai bisa berproduksi. Keunggulan lainnya, karena batang bawahnya adalah pala hutan. Pala hutan itu adalah pala yang sangat resisten terhadap penyakit, terutama jamur akar putih. Sehingga kita tersebut namanya pala sambutan, sambung pala hutan. Artinya seperti kita membangun rumah, mengganti pondasi dari pondasi batu kali menjadi pondasi cakar ayam. Ibaratnya demikian. Peralatan yang digunakan untuk menyambung pala adalah pertama cutter, kertas swapping, kemudian kertas swapping ini selanjutnya akan dipotong-potong sesuai dengan ukuran minimal 2 cm sampai 2,5 cm seperti ini. Kemudian setelah dipotong-potong, plastik yang ukurannya sekitar 5 kg. Alternatif lain kalau plastik tidak ada, bisa menggunakan ke botol air mineral. Peralatan yang lainnya yaitu penyemprot. Ini digunakan untuk menyemprot tanaman pada saat setelah disambung. Kemudian ada karet gelang. Karet gelang ini digunakan untuk pengikat di batang bawah polybag kalau kita menggunakan plastik sebagai sungkup. Bibit sebagai batang bawah adalah pala hutan yang telah berumur 25 sampai 30 hari, di mana daunnya belum kembang. Ini masih bayi sekali. Ini yang diutamakan pada saat ini. Cara mengambil entres untuk calon batang atas pala sambung adalah ada 2 tipe. Satu adalah sambung pucuk dengan cara mengambil bagian tanaman pala di pucuk cabang. Mungkin sebagian yang ambil seperti ini, di pucuk cabang namanya. Tipe kedua lah cabang air seperti ini, ambil sebagai calon entres. Ya, walaupun ini belum kelihatan anunya, daunnya boleh kita gunakan sebagai calon entres. Ya, ini proses penyiapan dari calon entres. Ya, diserut berbentuk huruf P. Ya, coba kalau bisa menampakkan huruf P. Oke. Selanjutnya baru dipotong batang calon entres, batang bawahnya, kemudian dibelah. Oke. Kemudian tanpa perlakuan apapun dari calon entres, dengan batang bawah yang sudah dipotong secara menyimpang tadi, kemudian dirapatkan, dimasukkan. Oke. Dan di satu sisi dirapatkan dia, satu sisi dirapatkan. Nah, batang bawah dengan batang atas tidak perlu ukurannya sama, tapi ada satu sisi yang dirapatkan sehingga kulit batang bawah dengan batang atas itu nempel atau nyatu. Tujuannya adalah bagaimana sirkulasi zat makanan bisa tetap nyambung ke jaringan di kulit antara dua batang atas dan batang bawah, sehingga proses distribusi makanan zat hara juga akan terjadi dengan baik. Kemudian baru dibalut dengan kertas swapping yang sudah dipotong sesuai ukuran tadi. Plastik swapping. Kenapa kita gunakan plastik swapping adalah karena tidak perlu kita proses mengikat. Karena proses mengikat itu juga membuat terjadinya tidak rapat proses penutupan sambungan, sehingga akan mudah terjadi goyangan.
Tapi kalau dengan wrapping tidak ada proses mengikat, tapi langsung nempel ya. Selanjutnya baru ditutup dengan plastik yang terlebih dahulu yang sudah disambung dengan diberi sedikit air, dilembabkan dengan air dengan cara disemprot supaya plastiknya bisa ngembang. Itu harus dibalik ya, dibalik kayak tadi, dibalik. Nah, dibalik. Yang pertamanya berada di luar, jadi dia ke dalam. Kemudian langsung disungkup. Langsung dia keluar dari polybag. Di luar polybag, bukan di dalam, bukan disambung di pangkal batang. Ya, langsung diambil dari polybag, tutup. Ya. Sehingga proses penyambungan selesai, dan ini bisa ditempatkan di bawah paranet atau di bawah tempat yang teduh. Ini akan disiram beberapa hari sekali ya, 2 hari atau 3 kali sekali dibuka, atau ada teknologi yang lain untuk menutup sambungan, bekas sambungan itu. Juga kalau tersedia dengan cukup banyak botol air mineral, bisa kita gunakan sebagai penutupnya. Kita masukkan dia seperti ini, kemudian kita tekan ke dalam sedikit, atau kalau memang dikasih tanah juga di sini. Nah, ini sudah jadi dia. Kemudian kita bisa buka, hanya buka ini saja, nyiram nanti. Jadi kalau mau menyiram, nggak semprot air sedikit atau 1-2 gelas air sudah cukup. Nanti 4 hari sekali tutup. Nah, ini juga harus bersih. Karena kalau kita siram, tiba-tiba kita siram pakai semprot, yang plastik itu pasti tergoyang kan. Nah, kalau ini kan akan lebih aman. Setelah 1 bulan penyambungan seperti ini ya, penyambungan, kemudian kita baru bisa buka plastik setelah 1 bulan ya, sudah tumbuh tunas baru, seperti ini ya, ini tunas baru. Dan tunas lama tidak terjadi tidak kering, tapi sudah tumbuh tunas baru. Walaupun ini kita bisa lihat, sambungannya tidak sama batang atas batang bawah. Cara muka karena dia tidak perlu kita ikat seperti selama ini digunakan oleh para crafting. Ya, coba lihat, ini sudah nyambung. Ya. Kita lihat, coba lihat sambungan di belakangnya tidak nempel kan, tapi ada satu sisi yang nempel. Ya. Nah, kalau ini sudah tinggal disapih 2 atau 3 bulan lagi, baru dia akan menjadi bisa di lapangan. Baik, ini adalah pohon pala yang disambung atau grafting yang umur 4 tahun, dimana sudah punya diameter cukup besar nih, mungkin perkiraan sekitar 40 cm lingkar batang 40 cm. Nah, ya, buahnya cukup lebat sebenarnya, ini baru dipanen. Perhatikan ini banyak buah ini. Ini coba tengok dari sini, ada buahnya. Ini sudah ada buahnya juga, umur 2,5 tahun ya, sudah ada putihnya. Jadi ini biasanya umur 2 tahun atau 1,5 tahun sudah mulai keluar bunga.
petani Papua. Jayalah petani Pak.